Halo Tribuners, welcome back Tribun Garage. Hari ini kita ditemani oleh seorang driver yang sudah beralih profesi menjadi YouTuber. Pengen tahu lebih dalam? Yuk kita langsung ngobrol dengan narasumber yang sudah ada di samping saya. Siapa Bung namanya Bung? Perkenalkan nama saya, nama lengkap sih Edi SM ya. Tapi banyak komunitas tuh manggilnya Edi Mapai sih karena banyak di jalan gitu ya. Mapai itu jalan. Mapai itu bahasa? Mapai itu bahasa Sunda karena saya sendiri terlahir dari daerah orang Sunda. Makanya Mapai itu sebetulnya jalan karena banyak menghabiskan waktu di jalan, Bos. Gitu. Memang keseharian memang di jalan ya? Iya, artinya sejak masih sekolah SMP pun kata orang Jawa itu sudah mbadung. Udah baca. Iya, nggak masuk sekolah, kemudian ngikut mobil, internet, segala macem. Iya, ngeyel. Di jalan sampai lulus sekolah pun langsung terjun di dunia otomotif lah istilahnya, di mobil, ngikut-ngikut. Sampai sekarang, kayaknya kebanyakan waktu di jalan. Jadi saya dengar katanya Mas Hendy ini sebelumnya adalah driver. Iya, driver ini dalam artian driver ekspedisi atau driver transportasi. Iya, driver yang lain. Kita masuk driver ekspedisi kalau sudah di Jakarta. Artinya kalau kita dari rumah kan kita mengondisikan komoditi seperti hasil bumi yang biasa dihasilkan di daerah kami, singkong, kelapa. Kemudian sampai Jakarta kita masuk ekspedisi. Barang-barang yang dikirim dari Jakarta ke Bengkulu kemana, begitu. Oke. Berapa tahun itu Mas Hendy? Di jalan ya, di mobil. Di mobil. Kalau di mobil kita mulai terjun itu tahun 2007. Mulai di mobil sampai sekarang pun sebetulnya masih, Mas. Oh, masih. Masih di seberangan. Iya, mengondisikan mobil kecil sih, mobil pickup L300. Tapi informasinya sudah beralih profesi menjadi YouTuber. Ya, kalau mereka sih berpandangan seperti itu. Tetapi kalau saya tetap profesi, tetap driver L300 sembari itu tadi, sembari main sosial media lah untuk berbagi informasi kita di jalan lah ya, sambil daripada kita hanya di jalan aja gitu kan boring kan. Iya, betul. Biasanya kalau untuk angkutan apa biasanya kita ngangkat apa? Yang kita bawa itu biasanya komoditas pangan dari beberapa petani yang dia bergabung dengan para pengepul, kemudian didistribusikan ke Jakarta biasanya. Dan arah pulangnya kita masuk ke ekspedisi, bawa kelontongan, bawa bahan tekstil seperti kain dari Tanah Abang, kemudian dibawa ke Bandar Jaya, dibawa ke Tulang Bangun itu muatan rutin. Jadi setiap kita ke sana ada hari khusus untuk pulangnya. Gitu. Artinya sembari kita jalan mengantarkan ekspedisi kita, sembari kita tag. Iya, gitu. Segala informasi yang ada di jalan. Yang ada di jalan kita bagikan untuk mereka, khususnya driver yang mungkin tidak tahu, sehingga dengan sajian yang sederhana diiringi dengan beberapa informasi yang saya sampaikan, harapannya sih mereka teredukasi sehingga yang tidak tahu menjadi tahu gitu. Iya. Iya. Tapi kira-kira untuk itu kan Mas Hendy kan ada channel YouTube ya? Iya. Jadi untuk visi dan misinya channel YouTube ini seperti apa itu Mas Hendy? Kalau visinya kita itu ya istilahnya memberikan edukasi ke masyarakat dengan berbekal handphone ya. Jadi kita main YouTube itu nggak seperti mereka, wah gitu, nggak, kita apa adanya, apa yang bisa kita untuk mengambil gambar. Itu visinya kita bikin YouTube dan misinya agar mereka tuh tahu. Contoh misalkan kita karena kita driver tuh kebanyakan kalau zaman sekarang kan bergabung di beberapa komunitas. Terkadang saya sendiri merasa kasihan mereka ya. Padahal saya bukan pribumi Lampung, Mas. Saya terlahir di Kota Serang. Artinya ketika ada sebuah insiden, katakan di Jakarta, kemudian di-share di grup, ini mohon maaf, misalkan begini, ada sebuah kejahatan, ternyata pelakunya ketangkap. Itu pelakunya dari Lampung. Nah, kita nggak bertanya Lampung mana ya, yang jelas Lampung. Itu di komentar dibesar-besarkan, iya Lampung sarangnya ini, oh Lampung tuh ini, memang Lampung itu ini itu. Nah, saya tuh merasa kayaknya gimana, jadi nggak semua gitu, hanya tersegelintir orang. Jadi saya berinisiatif untuk membuat YouTube tersebut, dan sedikit demi sedikit saya meliput tempat-tempat yang dianggap orang itu rawan, titik-titik lintasan yang rawan. Karena
tidak menutup kemungkinan orang yang akan melintas dari Jawa maupun dari Aceh itu bakal melewati Lampung. Betul. Dan Lampung itu menjadi background untuk mereka. Nah, sehingga ketika dia mau melintas ke Lampung sudah tahu informasi dari kita. Oh, dulu Mas Hendi bilang kalau lewat Tarahan tuh aman, yang penting jangan kebut. Oh, Mas Hendi dulu bilang kalau misalkan ada orang hajatan nggak usah agresif, buka kaca pelan. Itu jadi menjadi bekal untuk mereka. Itu tujuan kita. Berarti kalau untuk kita bahas tentang video yang bisa di YouTube, artinya kategorinya itu banyak. Apakah hanya daerah rawan atau seluruh informasi? Kalau kategorinya itu sebetulnya sasaran kita ya, sepak terjangnya kita itu ke driver, Mas. Artinya kalau sudah berbunyi driver ini memang opsional, tapi sasaran kita tuh kayak supir bis, supir travel, supir komersil yang lain seperti L300 truk. Jadi kontak kita itu nggak hanya jalan, Mas. Kemudian ada teman yang komentar, katakan Mas reviewin mobil yang paling kece ada di sana sehingga menjadi referensi buat kita review. Mas, perawatan kendaraan truk agar awet untuk muatan melebihi batas tonase itu apa saja yang dibekalkan untuk mobil tersebut, kita review. Sebelum kita review, kita juga pastinya minta informasi ke orang yang lebih paham. Contoh kecil, mampir dulu di bengkel gitu. Pak, ini tuh biar kuat gimana. Jadi sasaran kita tuh bukan hanya jalan, apa yang berkaitan dengan driver itu kita usung. Misalkan ini kelapa, bisa juga si driver itu nanti kan muat kelapa. Oh ini mobil supaya cantik keren digimanain, ya kita naikin ke YouTube gitu. Jadi nama jalanan itu yang disematkan di nama channel kita seperti media jalanan itu, kalau biar sekalian saya kasih tahu biar bos ini ya, bahwa media jalan itu media itu pembagi berita menurut kami. Nah, jalanan ini bukan berarti harus di jalan terus, Mas. Jalanan ini kalau saya pribadi karena kita ini anak ecek, bukan anak gedongan, hanya anak jalanan gitu. Sehingga mungkin kalau bos melihat terkadang bangun tidur ngopi aja enggak, apalagi cuci muka langsung aja ngomong. Enggak ada rapi-rapinya lah istilahnya, ya itu kami hanya jalanan kan begitu bosku. Artinya untuk video kita tidak ada konten khusus ya, dalam artian kita all genre, apapun yang kita temui di jalan itu yang kita liput. Gitu ya. Yang penting sasarannya itu yang berkaitan dengan driver. Tetapi di sisi lain, misalkan ada teman bilang randomnya apa aja dimasukin, enggak juga sih. Pokoknya yang berkaitan dengan sopir, entah itu truk, entah bis, itu kita upload. Contoh kecil ini, mohon maaf, oh di sana ada disup keseleo katakan. Disup itu kan selalu berdampingan dengan kendaraan, misalnya pengecekan bagian kir. Nah, untuk driver juga kita usung ke media jalan, tujuannya untuk memberikan edukasi. Sasaran tembaknya itu yang masih pemula, yang udah senior pasti tahu gitu. Itu kalau sih. Kita tadi saya sempat dengar tadi Mas Hendi ngomong bos, apakah kita sudah ada naungan? Oh, untuk ini, untuk media jalanan. Untuk media jalanan ya. Kita masih netral sih. Masih netral. Artinya kalau kita bahasa gampangnya itu ibarat lagu kita naikin ke YouTube itu belum kita lisensikan gitu. Oh gitu. Jadi, artinya untuk payung hukumnya belum ada belum ada sih. Cuma kita kenal-kenal dengan orang lingkungan sebatas Pak Babin, Pak Propos yang ada di kantor polisi terdekat rumah aja. Itu. Dan itu bukan berarti kita terus merasa percaya diri punya dia, enggak juga. Gitu. Untuk sejauh ini channel di tahun berapa ini ya? Dibentuknya channel. Iya, kita channel itu kan akun ya Mas ya. Akun. Kalau akun channel itu kita buatnya sih di akhir 2019. 2019 akhir berarti Desember tanggal 26. Nah, kemudian kita masukkan video awal sekali itu di bulan April kemarin. Istilah kata belum ada setahun gitu belum untuk update-nya. Oke. Itu kalau kita bicara soal video. Ya. Video itu kan tadi sempat Mas Hendi tadi nyentil memberikan edukasi kepada para driver. Iya. Driver khususnya ekspedisi. Yang sudah memiliki mindset bahwa Lampung itu serem gitu kan. Banyak kampung begalnya gitu kan.
apakah untuk pengambilan video tersebut, Iya. Mas Hendy turun ke lapangan atau seperti apa? Turun Mas, dalam arti pastinya kan segala resiko ada tuh Mas ya. Mungkin kalau orang ya hanya nggak berkomentar, tapi mungkin dia punya mindset bahwa kok berani Mas Hendy itu. Misalkan katakan satu contoh, kita nama samaran aja ya. Mas itu berani ngeliput di Desa Batu katakan. Desa Batu itu loh gudangnya penjahat gitu. Sampean bahas tentang penjahatnya. Di sini suka ada pengejaran, di sini suka ada pembegalan. Apakah Mas Hendy itu tidak takut nantinya terancam? Kalau ketemu di jalan mungkin seperti itu pendapat mereka. Nah, kita jawab bahwasanya saya punya niat Mas ya. Artinya di samping kita juga memberikan informasi, kita juga harus independen, tidak boleh menjatuhkan satu sama lain. Kita hanya menginformasikan kepada para driver yang mungkin calon melintas di situ, cukup waspada. Di sini ada suka pengejaran, tetapi kita samarkan kok. Misalkan kalau pengejaran itu dari orang yang bener-bener katakan oknum preman, ya kita samarkan cukup dengan bahasa roda dua. Mereka sudah paham. Kalau misalkan katakan pengejaran karena mereka melanggar dengan tonase yang sangat tinggi muatannya, kita samarkan dengan roda 4 ya tahu. Jadi kalau misalkan saya live streaming di YouTube berkata di sini suka ada pengejaran roda 4, itu pemirsa sudah tahu karena mereka subscriber pasti tahu. Dan itu polisi mengaturnya begitu. Artinya pengejaran itu bukan tanpa alasan, dia muatannya melebihi batas, apalagi di jalan turunan mengakibatkan kecelakaan. Kemudian untuk kejahatan artinya tidak transparan saya menyebutkan legal gitu Mas. Dipakai dengan kata lain. Apakah untuk kita peliputan itu apakah Mas Hendy sendiri yang turun ke lapangan atau ada beberapa kawan kalau untuk pengambilan gambar atau pentek itu kita selalu bawa kru ya. Untuk memang sepak terjang kita di tahun 2020 ini akan terus kemana, artinya nggak hanya di lingkungan rumah saja. Ketika ada subscriber minta dibahas tentang Batam misalkan, kita insya Allah terbang ke sana. Nah itu bekal untuk jarak jauh. Kita punya satu kru namanya Mas Restu Haji, yang kebetulan sekarang ini dia yang mendriver kita saat ini, artinya nganter. Nah kenapa saya ngajak Mas Restu Haji? Karena Mas Restu Haji itu pengalaman untuk di jalan sangat mumpuni gitu untuk mengarahkan. Artinya dia lebih tahu. Dia sudah duluan ya terjun ke lapangan lah ya. Iya, karena dia juga seorang driver truk besar. Jadi tahu di sana Mas Rawan yuk kita sana begitu. Oke. Jadi timnya hanya berdua. Tiga sebetulnya. Sebenarnya. Yang satu Adil. Jadi Adil doang ini lebih ke metadata, misalkan pengaturan thumbnail, penulisan deskripsi, peninjauan. Tim kreatifnya lah ya, tim kreatifnya. Peninjauan. Sebelum saya upload, coba ini dulu dikontrol dulu karena kita ini hanya anak SMP Mas. Sedangkan Mas Adil dong menurut saya itu senior. Dia juga kan lulusan S1. Saya pikir cocok lah untuk meninjau itu Mas, apakah ini nanti mengundur unsur sara. Coba ditinjau, oh lulus sensor bahasanya kan gitu. Jadi lewat lanjut berarti ya. Jadi dimotori dua orang tersebut lah istilahnya. Oh iya. Kalau untuk daerah di Lampung sendiri, kalau menurut saya gitu yang rawan gitu paling ya. Kalau menurut saya daerah sih, yang rawan di Lampung sendiri, kalau menurut Mas Hendy itu ada berapa titik? Iya. Khusus kalau di kabupaten ya. Iya. Karena kalau kita bicara rawan itu di dalam kota pun juga rawan gitu. Ya rawan bagi driver lah Mas ya, karena saya sendiri merasakan kadang juga memang resah lewat situ. Ini kita berbicara istilahnya nggak disensor lah. Saya nggak berbicara terus terang. Kalau menurut saya itu rawan itu dari mulai turun kapal ya, karena ada dua pilihan untuk orang lintas. Yang pertama itu lintas timur dan lintas tengah. Untuk di lintas tengah ini saya katakan yang rawan itu di daerah Gayam. Itu mungkin driver juga mengakui, tidak hanya saya yang berpendapat seperti itu. Kemudian daerah Terbanggi Mas, itu aja dua untuk lintas tengah. Kesananya mereka menganggap nyaman. Dibantu dengan cap-capan itu sangat membantu sekali. Cap-capan komunitas yang suka di mobil itu sangat membantu. Justru kalau tidak ada itu kita takut. Kemudian untuk di lintas timur itu yang rawan itu, karena lintas timur ini panjangnya sampai Medan. Sepengetahuan saya hanya supir mobil kecil yang lintasnya nggak jauh itu hanya di perbatasan Lampung Palembang.
daerah Pematang, Mangga nggak apa-apa itu di sana. Itu aja. Sekaligus mungkin untuk teman-teman jadi catatan lah bahwa waspada lah, gitu. Tadi sempat Mas Hendy menyentil cap-capan ya. Iya. Mungkin para tribuners juga bakal bertanya-tanya Iya, karena kan iya. nggak semua yang menonton ini adalah driver ekspedisi. Iya. Bisa dijelaskan nggak secara detail Soal cap-capan cap-capan. itu? Soal cap-capan itu. Jadi cap-capan itu sebetulnya sebuah sebutan Mas ya. Nah, mereka itu komunitas. Nah, jadi perannya tidak hanya memberikan apa yang dicap di mobil seperti stempel, karena kita ini kan mobil banyak yang lewat Mas, sehingganya untuk mengakui itu punya dia, itu yang diikat dia, terlihat dari cap-capan. Lantas apa mekanis di dalam cap-capan tersebut? Kerjanya bagaimana? Iya, betul. Sebagai mereka mengaku si cap-capan. Jadi begini, ketika kita punya cap-capan, maka kita pun tergabung di dalam grup internal, misalkan grup WhatsApp-nya. Katakan katakan saya punya cap-capan di Bandar Jaya nih, saya mau ke Waikanan, dari sini kita update. Nah, dia untuk memonitoring itu agak susah Mas kalau nggak ada cap-capan, kan mobil banyak, warna sama, dia dari samping. Nah, lantas apa untuk mereka para driver risiko punya cap-capan semacam finansialnya gitu, pembayarannya apa bagaimana? Nah itu administrasi. Iya administrasi ada, biasanya 10.000 itu Mas per lewat. Nah itu sekali lewat. Iya itu kalau kita hitung tenaga dia itu kayaknya pengen nambahin gitu Mas. Saya pribadi, artinya kita ada trouble, pecah ban itu. Kita nelpon dia datang bawa kopi, bawa baterai, kemudian mengondisikan yang pakai lampu yang kayak Pak Polisi gitu. Saya rasa kadang-kadang duit 10.000 itu nggak ada nilainya. Jadi jangan salah tanggap juga untuk masyarakat yang awam soal cap-capan. Justru kita itu kalau nggak ada cap-capan bingung. Oh gitu. Malah kadang kita nyari cap-capan baru. Artinya di setiap daerah itu memiliki pasti ada itu yang namanya cap-capan itu ya? mengaku yang punya wilayah lah untuk driver, menurut driver. Ya. Misalkan saya mau ke Bengkulu. Itu mereka wilayah pegangan mereka itu sampai mana gitu. Dari mana sampai mana gitu. Iya, mereka biasanya yang cover mereka lah, cover mereka itu seluas ibaratnya kalau kelurahan itu ya sampai kelurahan itu gitu, ada lagi. Oh gitu. Artinya kalau sudah melewati jalur kabupaten itu sudah bukan mereka lagi bukan ya. Mereka lagi. Tapi di dalam satu kabupaten itu tetap ada. Sekitar ada berapa? Biasanya itu adanya itu tuh Mas di titik rawan ya. Artinya mereka itu juga tidak akan dapat, ibarat orang jualan tidak akan ada pelanggan kalau di jalan rame, ngapain saya ikut cap-capan, nggak ngecap juga aman, begitu. Tapi justru malah mereka itu dicari, artinya wah saya mau ke Bengkulu nih, saya bakal lewat Batu Raja, kita nelpon teman yang udah biasa lewat, cap-capan sana itu apa? Misalkan dari rumah kita udah buat pakai stiker. Istilahnya bukan mereka yang memaksa kita untuk bergabung, justru kita yang akan bergabung dengan dia. Jadi cap-capan itu bukan berarti dari Bakauni nyampe Tanjung Karang ini ada 10 kecamatan, lantas 10 kecamatan ada cap-capan, tidak. Biasanya dia itu ada di titik rawan ya. Justru kalau tidak ada cap-capan, keteter Mas, takut. Nah, perannya cap-capan itu apa? Ngawal. Jadi kita datang, biasanya setiap cap-capan itu dia punya rumah makan, punya warung kopi. Ngopi dulu, kemudian ada 3 kendaraan, setelah datang berangkat dikawal pakai mobil sampai titik yang dianggap sudah aman. Iya, gitu. Saya juga pernah sempat juga ya. Setiap driver harus nggak tahu diwajibkan, tidak tahu atau memang tidak gitu ya. Harus mampir ke rumah makan atau seperti apa gitu. Nah itu kadang-kadang penjelasan itu Mas. Nah ini kadang-kadang saya kasihannya sama yang benar-benar cap-capan resmi Mas. Contoh, saya bawa nama Mas Reswaji ya. Saya punya cap-capan, saya hanya sama sampean yang mengelola. Tetapi di sisi lain ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketika dia melihat nggak ada cap-capannya, kemudian dia menghadang bahwa mobil kamu ini capannya siapa, nggak ada, mampir dulu ngecap. Padahal dia ini oknum yang sama sekali tidak tergabung dengan cap-capan tersebut. Cuma dia memanfaatkan nama cap-capan. Walaupun pada akhirnya dia mengantarkan ke tempat cap-capan tersebut. Tetapi dia dengan bahasa 200.000 biasanya ngecap di sini. Itu Mas.
Artinya dari pihak cap-capan sendiri tidak pernah meminta uang sampai sekian, justru seharusnya dia yang bayar dong, istilahnya dia mau mengajak kita untuk berlangganan. Nah, tanda kutip, kalau ada yang meminta mengaku cap-capan untuk pertama kali, biasanya korban itu mas, sini kamu tak cap terus bayar, itu oknum preman yang tidak bertanggung jawab. Jadi bukan dari mekanis cap-capan itu sendiri. Artinya mekanisme untuk kita tergabung dalam suatu cap-capan tersebut, artinya memang sebenarnya gratis. Gratis. Artinya si pengelola atau pengurus suatu komunitas ini mencap suatu mobil itu tidak memungut biaya. Tidak. Dia malah senang banyak pelanggan gitu. Artinya karena itu kan dia continue kan. Iya, memanfaatkan. Ibaratnya begini aja lah, ada preman, saya ini polisi nih, mana STNK, padahal gadungan. Jadi memanfaatkan nama tersebut, dan setiap cap-capan itu tidak asal bikin, biasanya dia itu semacam kayak piagam itu mas, ada kekuatannya, istilahnya kalau nanti apa ya, ada landasan hukumnya lah. Dia ada KTA atau seperti apa sih dia bagian selain, karena kan begini, cap-capan itu kan bisa aja semua orang menempelkannya gitu kan. Makanya untuk yang seperti kata Mas Hendy bilang tadi ada legalitasnya, itu seperti apa legalitasnya? Nah, jadi untuk driver memang cap-capan itu paling mudah ya disematkan, kalau kita bikin tukang kading juga bisa, dan itu pun berlaku walaupun warnanya beda. Biasanya menjadi alasan, kok ini cap-capannya beda? Ya gimana, namanya mobil kena cat, kena panas, jadi kita bikin hujan lagi kan begitu. Tetapi untuk memvalidkan itu anggotanya apa tidak, mereka itu biasanya digabungkan di grup internal seperti WhatsApp, Facebook, kemudian dia dibekali KTA. Oh, ada KTA-nya. Kartu tanda anggota, ya paling isinya nomor register, alamat, sama SIM apa yang dia pakai gitu doang sih. Gitu. Berarti kalau cap-capannya dari Lampung Selatan sampai Bandar Lampung, ibaratnya ada 3 cap-capan, artinya ada 3 KTA dong? Iya. Enggak, biasanya kalau dari misalkan dari Bakauni ke katakan Pasir Putih, ada dia bahasanya cuma kawalan. Dia pun memasangnya di jalan gede banget tuh, kawalan. Artinya jika dia mau mampir ya dikawal, negosiasi. Pak, saya pengen dikawal Pak Rawan, berapa Pak? Ya negosiasi. Biasanya dia bilang 50.000. Artinya di situ tidak ada unsur pemaksaan, persetujuan antara kedua pihak. 20, ya udah kawal. Nah, di situ tidak perlu yang namanya KTA. Kalau KTA ini biasanya dikembangkan semacam komunitas, kayak misalkan Paktum kemarin, LTC atau LSE itu. Kemudian dia punya cabang cap-capan. Satu contoh kecil, di Bakauni kan ada yang namanya pengurus IPIN untuk kendaraan mobil L300. Nah, kemudian dia punya cap-capannya di daerah Jati sini sebelum Sidomulyo. Nah, itu baru dia memiliki KTA. Nah, kalau yang kawalan beda lagi. Artinya nggak semua yang suka ngasih kawalan itu punya KTA, tidak. Iya. Sebenarnya juga hanya cap-capan itu hanya untuk memudahkan untuk mengenal mobilnya. Iya. Karena identitas lah ya. Iya, karena tidak menutup kemungkinan drivernya kan besok si A yang bawa, kan nggak tahu. Tetapi wah, ini mobil kita. Nah, terus apa dampak untuk mereka yang dianggap oknum preman ketika melihat cap-capan itu? Dia tidak enak. Misalkan kalau kita mau jalan sama mobil ini, nanti yang bertindak itu abang ini. Saya nggak mau berurusan sama abang itu. Asli membantu mas si cap-capan tersebut. Oke, kita balik lagi ke media jalanan. Oke, bosku. Ini udah sedikit informasi kan dari media jalanan kan, terkait masalah cap-capan, terkait masalah wilayah tadi kan. Nah, selanjutnya ini sudah berapa video sih yang ada di channel YouTube Media Jalanan yang sudah di-share ke publik? Kebetulan kalau video, kalau kita upload sih kurang lebih 100 video kita hapus ya. Karena ya mungkin semua orang punya kesalahan. Arti kesalahan ini untuk menjadi konten kreator itu kan butuh iklan juga ya, nggak munafik. Nah, beberapa video itu kita ambil dari sisi musiknya kan ngawur, jadi kita hapus lah, kena copyright mas. Nah, video yang sekarang disemat di media jalan itu untuk 5 hari yang lalu saya lihat tuh kurang lebih 242 video. 242 video. Kalau keseluruhannya banyak, cuman kita privat.
seputar kecelakaan apa itu kita privat. Artinya hanya saya yang bisa melihat. Kalau teman-teman hanya melihat 242, kalau saya 300 lebih. Tapi nggak saya publikasi. Kenapa itu di private gitu? Oh, di private itu ya karena saya pikir begini Mas, ini mohon maaf. Kalau saya publikasi itu iklan yang ada itu kan masuk ke mereka penerbit musik, ya. Musik itu dari ini, dari nanti musik kalau ya. saya pasang juga lari ke dia. Kemudian juga itu ya lantas teman-teman bilang, wah kamu berarti kamu nggak memikirkan penontonmu ingin tayang dong kan gitu kan. Dan juga bosku jangan khawatir, itu kontennya kan konten insiden kayak kecelakaan-kecelakaan yang sudah lalu. Memang insiden itu penting untuk lihat, tetapi untuk hari itu sebagai informasi. Tapi itu udah lama banget bos. Dari mulai bulan 1 sampai bulan 3 itu banyak video sambil saya jalan. Oh, contoh kecil ada Pak Polisi ngemel kerekam. Jadi kita hapus. Istilahnya menjaga juga lah kan. Nggak boleh main upload gitu. Jadi yang kita umpetin itu bos bukan nggak bermanfaat amat menurut aku sih gitu. Bukan informasi yang perlu kita pahami lah. Kita pahami juga. Tetapi kalau nanti bosku minta dibuka, tak buka ibaratnya. Dari sisi gambar juga parah kan, goyang mas, namanya di mobil kan belum ada stabilizer. Kalau sekarang ya alhamdulillah bisa beli tripod. Intinya nggak enak dilihat. Oh sudah mulai terasa ya kalau sekarang itu. Iya, mulai terasa saya tuh butuh gambar tuh yang agak, saya nggak harus bening enggak, minimal kan stabil nggak goyang gitu. Betul. Apalagi yang kita private itu. Kalau untuk sampai saat ini subscriber kita sudah berapa ini Mas Hendy? Subscriber ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena kita hanya membuat konten mas yang meramaikan itu kan subscriber. Saat ini subscriber 52.000 kalau nggak salah. 52.000 plus itu memang karena kita juga tergabung di YouTuber Indonesia ya di Facebook. Saya rasa ya setiap orang itu kan pasti punya rasa senang. Terlalu cepat naiknya. Di angka 3 bulan lalu kita hanya 5.000. Sekarang udah 5.500, terlalu cepat. Sudah 5.500? Bukan. 3 bulan yang lalu kita hanya 5.000 subscriber. Oke. Nah, sekarang sudah 55.000. Artinya kenaikannya 50.000 dalam 2 bulan setengah. Artinya sekarang sudah mulai merasakan manfaat dari YouTube. Iya. Dan kita juga nggak terus bangga, justru semakin bertambah subscriber, kita itu bukan mereka yang nuntut, perasaan kita. Jadi kita itu dituntut untuk membuat konten sevalid mungkin, bukan sebagus mungkin, sevalid mungkin, sebermanfaat mungkin kan begitu. Bukan wah senang, enggak, justru saya itu merasa tertuntut, wah saya harus bikin konten karena mereka yang mengklik itu berharap videonya itu lebih bermanfaat. Iya dong. Bukan malah kita semakin banyak subscriber makin ngomongnya tambah enteng, tidak. Justru kita makin hati-hati membuat konten, gitu bos. Iya. Makanya sekarang bermula dari handphone. Iya betul, handphone. Sekarang sudah mulai karena kita juga menghargai penonton. Karena penonton sudah menghargai kita, kita juga lebih menghargai penonton dengan kita menampilkan visual-visual yang setidaknya standar dulu deh. Gitu betul. Jadi biar nyaman kan, biar nggak goyang. Ya sedikit-sedikit walaupun yang kita pakai itu benar-benar masih jadul untuk gearnya, nggak yang bagus-bagus amat. Tapi kami masih berusaha untuk supaya enak dilihat lah setidaknya ya gitu. Tapi dalam insight di bulan Januari ini sudah berapa pengunjung? Untuk pengunjung dalam arti penonton, viewer atau subscriber? Viewer. Untuk di bulan Januari kan kita nih YouTube ini lengkap mas ya, ada berapa orang yang nonton, komen dari mana penonton. Untuk bulan Januari ini untuk viewernya 1,7 juta itu dari seluruh video mas. 1,7 juta. Untuk seluruh video? Maksudnya dari video nomor 1 sampai semua dikalkulasi ada. Dari video pertama sampai 200 tadi yang dijelaskan tadi itu totalnya 1,7 juta viewer. 1,7 juta viewer. Untuk bulan kemarin satu video kita mendapatkan viewer 1,5 juta. Viewernya berapa? Untuk satu video? Untuk satu video
Oh, angka rata-rata. Rata-ratanya. Rata-rata kalau gue satu video sih sekitar 17.000 sih. Itu 17.000 ya. kami anggap menurun karena mungkin pandemik Mas ya. Mereka juga nggak harus nonton YouTube terus kan, mikirin beli ini beli itu gitu. Karena juga sekarang juga sudah pemerintah juga sudah mulai untuk anak sekolah juga sudah mulai masuk. Artinya nggak mengedepankan kuota lah mereka juga kan begitu, kita juga memaklumi sih. Oke, untuk rencana ke depannya itu seperti apa untuk media jalan? Apakah tetap dengan konsistensinya atau mau tetap dengan pekerjaan regulernya? Iya. Jadi untuk kedepannya media jalanan ini justru kita itu akan lebih mengedepankan yaitu edukasi untuk driver yang mungkin masih pemula Mas. Artinya kalau saat ini kita masih bisa di sekitar kita sendiri, kenapa saya bilang mengedepankan subscriber, kemudian mungkin ada teman dari Jawa Timur sana Mas, tolong kesini di daerah saya ini suka rawan kesalahan, solusinya apa? Karena masih terlihat terlalu percaya diri, istilah percaya diri ini orang wedi lah bahasanya yang begitu. Ya kita memang bismillah nggak takut Mas gitu. Jadi itu yang kita kejar. Artinya kita akan melayani nggak hanya teman kita yang di sini saja. Tetapi di Batam sekalipun kita akan ke sana. Tentunya kita membutuhkan akomodasi Mas ya. Jadi seiring berjalannya waktu kalau sudah mencukupi untuk ke sana kita akan ke sana. Intinya mengedepankan apa ya, totalitas kerja lah untuk mereka gitu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Hendy? Kalau dari kita pribadi sih ya, mewakili Mas Suwaji sama Adil doang di rumah, kita selalu meminta maaf ke setiap membuat konten Mas ya. Adapun mungkin cara penyampaian kami ya, karena setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang kalau ngomong biasa aja, jangan melotot-melotot. Ya terus terang kami dari lulus sekolah SMP bos kurang tidur ya. Memang kalau orang kurang tidur itu terus terang aja mata tuh ke dalam. Jadi begitu kita melihat depan kayak melotot gitu. Jadi cekung ya Mas. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Bukan curhat. Artinya saya meminta maaf jika terlihat agak galak. Kemudian bahasannya nggak enak didengar ya, mohon maaf. Emang kalau orang ini untuk saya pribadi. Kalau orang Jawa Serang itu ketika ngomong bahasa Indonesia itu nggak enak banget didengarnya. Begitu ya, mohon maaf bos. Nah kalaupun ada kesalahan bahasa juga mohon maaf. Karena itu memang logat kita. Logat kita. Bukan maksud kita memang gitu ya. Intinya untuk yang ini saya minta maaf apabila saya terlihat agak kasar ngomong karena mukanya agak melotot. Itu kan orang kurus bos, matanya ke dalam. Itu aja sih Mas, harapannya minta dimaafin gitu. Oke. Iya. Udah itu aja ya. Iya. Oke Tribuners, ini bincang-bincang sore kita hari ini ternyata asik banget. Kita juga dapat edukasi juga dari Mas Hendy bahwa untuk para driver ini jangan khawatir lah gitu ya. Jangan khawatir untuk melintas di lintas Sumatera, karena walaupun memang di sisi negatifnya hal-hal yang ada di lapangan itu memang agak buruk, cuman kan kita ada solusinya. Seperti yang cap-capan tadi ya. Jadi kita siap jadi security-nya bos ke semua lah Mas, tolong dicek di sana rawan nggak? Oke bos, begitulah. Oke. Oke Tribuners, tetap pantengin terus Tribun Garage setiap hari Sabtu jam 15.00 waktu Indonesia Barat di Facebook atau channelnya Tribun Lampung. Akhir kata, have a nice day.